Seskap Teddy secara resmi sebagai duta sekolah rakyat. Nah, bicara soal duta ini biasanya diambil dari orang-orang yang punya pengalaman akan sesuatu yang didutakan itu. Duta sekolah biasanya juga diambil dari anak-anak yang punya prestasi, yang punya nilai akademis tinggi gitu. Nah, lalu kira-kira apa alasan Seskap Teddy jadi duta sekolah rakyat? Kalau menurut saya sih yang lebih cocok bukan duta sekolah rakyat sih. Harusnya Seskap Teddy ini jadi duta ulang tahun. Kemarin Raffi Ahmad jadi dutanya BPJS. Sekarang penunjukan Seskap Teddy sebagai duta sekolah rakyat diklaim lahir dari aspirasi guru. Mensos bilang ini bukan sekedar penunjukan dari atas, tapi suara dari bawah, dari guru. Apakah benar ini aspirasi guru? Apa murni kebutuhan program? Atau justru narasi yang dibangun agar terlihat organik? Dalam praktik kebijakan publik, aspirasi seringkali jadi legitimasi paling aman tuh. Karena ketika sesuatu dikatakan datang dari rakyat, udah pasti kritik otomatis terdengar seperti menolak suara rakyat itu sendiri. Padahal publik berhak bertanya, bagaimana mekanisme aspirasi itu dihimpun? Siapa saja gurunya? Representatif atau selektif? Sedangkan aspirasi mengenai tuntutan upah minim dan kesejahteraan guru justru tidak terakomodir, tidak terdengar, tidak terhimpun. Lebih jauh, menjadikan figur pejabat publik ikon program bukan hal baru memang. Ini strategi klasik, personifikasi kebijakan. Program jadi punya wajah, dan wajah itu pelan-pelan dibangun di ruang publik. Masalahnya, ketika program bergantung pada figur, substansi seringkali nih kalah oleh pencitraan. Sekolah rakyat kan seharusnya bicara soal akses pendidikan, kualitas pengajaran, dan keberlanjutan sistem, bukan soal siapa yang jadi duta. Karena kalau yang ditonjolkan justru figur, publik patut curiga. Ini program untuk rakyat atau panggung untuk membangun citra. Pengangkatan Teddy sebagai duta sekolah rakyat dan Raffi Ahmad sebagai duta BPJS Kesehatan terasa seperti dua wajah dari satu masalah lama. Negara lebih percaya pada popularitas dan kedekatan kekuasaan daripada kompetensi dan rekam jejak substansi. Nah, di satu sisi, sekolah rakyat adalah program serius yang menyangkut akses pendidikan bagi kelompok paling rentan. Tapi ketika yang dijadikan wajah justru pejabat lingkar inti kekuasaan, publik pun wajar bertanya-tanya, ini program sosial atau panggung politik? Edukasi butuh empati berbasis pengalaman lapangan, bukan sekedar jabatan tinggi dan akses istana. Kalau pendekatannya top down tanpa sensitivitas realitas, sekolah rakyat beresiko jadi slogan indah tanpa dampak yang nyata. Di sisi lain, penunjukan Raffi Ahmad sebagai duta BPJS Kesehatan juga problematik. BPJS bukan brand minuman atau produk lifestyle yang cukup diiklankan dengan popularitas. Ini sistem jaminan sosial yang kompleks, defisit, antrean layanan, kualitas fasilitas, hingga keluhan peserta mengandalkan figur selebritas untuk memoles citra, justru bisa dianggap meremehkan persoalan mendasar yang belum selesai. Yang dibutuhkan BPJS bukan sekedar eksposur, tapi pembenahan sistematik dan komunikasi yang jujur. Fenomena ini mencerminkan pola yang makin kentara. Jabatan dan peran publik dijadikan alat distribusi loyalitas, bukan instrumen profesionalisme. Negara seperti sedang mengaburkan batas antara duta kebijakan dan brand ambassador.
Padahal kepercayaan publik dibangun dari kredibilitas, bukan ketenaran. Kalau pemerintah serius, ukurannya sederhana. Apakah kebijakan membaik setelah ada duta? Apakah akses pendidikan dan layanan kesehatan makin mudah? Atau hanya citra yang dipoles sementara? Masalah tetap mengendap. Kalau jawabannya yang terakhir, maka ini bukan strategi, ini kosmetik politik. Dan rakyat seperti biasa dipaksa untuk tepuk tangan untuk panggung yang tidak mereka rasakan manfaatnya. Seskap Teddy jadi ikon sekolah rakyat. Inspirasi atau dominasi? Mensos PS kritik pedas netizen. Penunjukan Seskap Teddy sebagai duta sekolah rakyat oleh Kemensos ternyata nggak cuma bawa kabar sejuk tapi juga badai kritik. Di saat Gus Ipul bilang ini permintaan guru dan siswa, netizen ramai-ramai memberikan komentar menohok. Gus Ipul menegaskan penunjukan ini resmi atas permintaan para pendidik dan siswa yang ingin Teddy jadi inspirasi. Sosoknya dianggap ikonik buat memotivasi anak-anak sekolah rakyat. Nah, kritikan datang dari netizen. Netizen menyoroti fenomena TNI aktif di jabatan sipil. Relasi kuasa dominan bakal bikin sistem jadi komando, bukan demokrasi. Sipil kompeten tersingkir, yang tidak kompeten di jabatan sipil justru diangkat karena konflik of interest. Warganet yang lain pun menyentil, dari TNI ke jabatan sipil aja udah kontroversi dan menyalahi aturan. Sekarang malah masuk lebih dalam ke sekolah rakyat. Perdebatan ruang sipil, publik mulai bertanya-tanya apakah penunjukan ikon ini murni soal motivasi atau justru bagian dari normalisasi dwi fungsi yang perlahan masuk ke ranah pendidikan dasar. Di satu sisi dianggap inspirasi, di sisi lain dianggap ancaman bagi meritokrasi sipil. Jabatan Seskap saja sudah ramai dibahas, apalagi sekarang merambah ke dunia sekolah rakyat. Sebelumnya, Menteri Sosial Saiful Yusuf menunjuk Sekretaris Kabinet Teddy sebagai duta sekolah rakyat untuk membantu memperkenalkan program pendidikan tersebut kepada masyarakat. Penunjukan itu disampaikan dalam rangka memperluas pemahaman publik terhadap program sekolah rakyat yang menjadi bagian dari penguatan akses pendidikan bagi kelompok rentan. Di waktu yang hampir bersamaan, BPJS Kesehatan menetapkan Raffi Ahmad sebagai duta kehormatan pertama untuk mendukung sosialisasi program jaminan kesehatan nasional. Peran itu diarahkan untuk meningkatkan literasi kesehatan sekaligus mendorong kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap pentingnya pola hidup sehat. Kedua, penunjukan tersebut menunjukkan langkah pemerintah dan lembaga negara dalam memanfaatkan figur publik sebagai jembatan komunikasi kebijakan agar pesan mengenai layanan pendidikan dan kesehatan dapat diterima lebih luas oleh masyarakat.